Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Deadline dari kelas 11 IF03. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah keamanan cyber dengan topik forensik digital pada kasus kebocoran dokumen perusahaan. Dengan anggota yang pertama Reta Anggrani dengan NIM 23111002265. Yang kedua ada Gali Krismaning Tias dengan NIM 23111002085. Yang ketiga ada Ahmadan Syaridin dengan NIM 23111002038. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas proses verifikasi barang bukti digital, identifikasi peristiwa, analisis artefak hingga rekonstruksi kronologi kejadian berdasarkan tools forensik yang digunakan. Pada kasus yang kami analisis adalah adanya dugaan kebocoran dokumen rahasia perusahaan yang dilakukan oleh seseorang bernama John yang diduga menjual data perusahaan kepada mantan atasannya atau yang disebut sebagai bos. Dalam kasus ini, kami diberikan sebuah file image flash disk milik John yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan forensik digital untuk membuktikan apakah benar terjadi pencurian dan penjualan data. Jadi, langkah pertama yaitu kami melakukan adanya verifikasi integritas file image menggunakan FTK Imager. Jadi di sini itu tujuannya untuk memastikan bahwa file flash disk tidak mengalami perubahan, manipulasi atau kerusakan sejak pertama kali dibuat. Nanti hasilnya itu akan compute hash dan reported hash menunjukkan hasil yang sama serta status verifikasi menunjukkan match, yang berarti barang bukti valid dan layak digunakan untuk proses forensik selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu menambahkan evidence ke FTK Imager. Di sini kami menambahkan file image flash disk milik John dengan format seperti yang ada di gambar ke dalam FTK image sebagai evidence yang akan dianalisis. Selanjutnya, di sini kita melakukan pengecekan file yang dimana setelah evidence berhasil dimuat, kami melakukan pengecekan hash menggunakan fitur verifikasi yang tersedia di FTK Imager. Lalu selanjutnya, di sini kita melakukan hasil verifikasi yang hasilnya itu menunjukkan bahwa compute hash dan report hash memiliki nilai yang sama serta status verifikasi menunjukkan match, yang berarti file tersebut itu mengalami perubahan, kerusakan ataupun manipulasi sehingga valid sebagai barang bukti. Lanjut nomor 2. Di sini itu kita mengidentifikasi peristiwa dan barang bukti. Yang dimana yang pertama di sini kita membuka software autopsi. Jadi yang pertama itu di sini kita membuka software autopsi yang digunakan untuk analisis forensik lanjutan. Selanjutnya di sini kami membuat new case yang dimana case baru dengan nama kebocoran dokumen agar seluruh proses analisis terstruktur dalam satu kasus. Selanjutnya, di sini kita menambahkan data source. Jadi di sini itu kita menambahkan file image flash disk milik John sebagai data source ke dalam autopsi. Terus selanjutnya di sini kita mengidentifikasi peristiwa. Jadi berdasarkan hasil analisis, kami mengidentifikasi adanya 4 peristiwa utama, yaitu yang pertama adanya negosiasi pencurian data, yang kedua transaksi awal dengan jumlah 100 juta, yang ketiga pencurian dan pengunggahan file, yang keempat yaitu pelunasan senilai 400 juta rupiah. Jadi semua peristiwa tersebut itu didukung oleh adanya chat, log txt, file transfer, dan file yang dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Oke, sebelumnya dari artefak yang tersedia, di sini identifikasi semua barang bukti yang
diperlukan. Jadi untuk menemukan barang bukti menggunakan bantuan alat autopsi dari hasil yang dianalisis terhadap plastik munition, kita mencurigai pada adanya folder duplikat. Kecurigaan tersebut semakin kuat karena folder-folder tersebut telah dihapus, sehingga memperkuat bahwa folder tersebut memang sengaja dihilangkan untuk menyembunyikan sesuatu. Lalu pada file desain di sini juga ada kecurigaan terhadap file desain. Jadi dikaitkan dengan kronologi transaksi di mana bos setelah meminta proyek desain kepada Ion, ini menimbulkan dugaan kuat dengan adanya gambar yang dihapus menggunakan nama transfer 01 Desember, dan itu ada gambarnya. Lanjut ke bawah. Ini untuk gambarnya. Dan di dalam folder saya menemukan bersih bukti transaksi. Di sini ada transaksi yang diketahui telah dihapus dengan nominal yang cukup besar. Jika dikaitkan dengan kronologi, diketahui bahwa John melakukan transaksi sebesar 100 juta pada tanggal 1. Jadi ini cukup menguatkan dugaan dengan adanya file, nominal, hingga nomor rekening yang tercantum sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Lalu lanjut lagi, ada file juga yang dihapus dengan nama transfer pada tanggal 6 Desember. Di sini barang bukti yang cukup kuat. Dan terakhir ada file URL dokumen. Ini masih sama, yaitu folder duplikat yang sejak awal sudah dicurigai. Dan file ini juga sangat mencurigakan karena membutuhkan password untuk mengakses isinya. Lanjut ke bawah. Nah, sebelumnya kita udah mengidentifikasi barang bukti. Kita tinggal buka open recent cache untuk membuka berkas yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Ada gambar berikutnya ini. Kita masukkan filenya, pilih kebocoran dokumen, lalu buka data source, Jones, dan flash disk. Kira-kira gambarnya seperti ini. Lalu ada pada folder 3 yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Untuk mengakses file tersebut, itu ada dua cara. Cara pertama dengan melihat langsung melalui panel pada autopsi, karena pada bagian tersebut sebenarnya isi file sudah terlihat, tapi beberapa file sulit dibaca dengan jelas jika hanya melakukan autopsi. Jadi digunakan cara kedua, yaitu kita ekstrak seluruh file yang ingin dianalisis lalu menyimpan ke dalam folder yang sudah disiapkan. Cara ini dapat diakses filenya dan dibaca secara langsung. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh opsinya. Ini ada transfer menggunakan file yang tadi. Nah, ini cara-caranya, beberapa tahapannya. Lalu file desain di sini tidak jelas dan masih susah untuk dibaca. Langkah selanjutnya itu setelah diekstrak, ini ada gambar cara ekstraknya. Tolong ke bawah. Dan ini setelah diekstrak, dan untuk lokasi penyimpanannya ada ini.
lalu dilakukan semuanya seperti itu. Jika sudah tersimpan seluruh barang bukti di sini, langsung bisa diakses ke bawah lagi. Nah, ini file-filenya. Nah, untuk file desain EGZ 123 itu perlu password. Ini pada file transfer 1 Desember dan 6 Desember, dan ini untuk URL-nya. Nah, untuk password ini kita pakai Linux karena terdapat 2 file yang membutuhkan password. Jadi kita menggunakan Talkzone Server untuk ngecek password di Linux. Tahapnya dimasukkan filenya dulu pada desktop, lanjut. Lalu mengenai dieksekusi, lanjut ke bawah. Dan di sini saya membuka directory, lalu filenya diubah ke dalam bentuk hash biar diproses. Terus coba tracking menggunakan perintah eksekusi itu dengan sudo Jones warlist user share warlist review txt ya, seperti itu. Lalu keluar hasil no password. Karena sebelumnya sudah mencoba file ini belajar mengontos, lalu sebelumnya seperti yang saya lakukan, tinggal change of format h2 pdf text. Di sini passwordnya keluar. Passwordnya yaitu secret, boleh ditunjukkan di bawahnya itu. Nah, di sini langsung dimasukkan, kemudian file berhasil terbuka. Ini gambar menunjukkan hasil file yang terbuka. Ini kemudian dilakukan hal yang sama. Setelah selesai dan password pada URL adalah open. Di sini mencoba membuka password URL. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Di nomor 5 atas sedikit. Oke, yang nomor 5 ini ada buat rekonstruksi kejadian berikut, tampilan atau screen capture barang bukti terkait. Jadi yang pertama yang A ada evidence percakapan atau isi percakapannya. Ini ada gambarnya. Terus untuk keterangannya yaitu menampilkan log chat yang menjadi bukti komunikasi awal antara John dan bos sebelah terkait rencana pencurian data dan kesepakatan kerjasama. Lalu yang B di sini menjelaskan proses tawar-menawar pada tanggal 1 Desember 2024. Lalu yang C, John menyetujui tawaran tersebut. Menunjukkan John menerima tawaran dan bukti transfer pertama 100 juta ke rekening John sebagai pembayaran awal. Lalu yang D, di sini menjelaskan aksi John mencuri data perusahaan pada 6 Desember 2024 dan menyalin file hasil pencurian dibuktikan dengan file transkripsi desain XYZ123. Lalu yang E, ini menunjukkan John mengunggah data ke Google Drive, menyimpan link di file URL doc yang diproteksi password untuk menjaga kerahasiaan. Lalu yang ke F, scroll lagi yang bawah-bawah. Oke, untuk yang F ini menjelaskan
transaksi akhir yaitu pelunasan 400 juta dan pengiriman password file sebagai penyelesaian kesepakatan. Di sini ada bukti transaksi pelunasannya. Oke, yang G. Jadi di sini menunjukkan upaya John menghapus file bukti transaksi dan pencurian data dari flash disk untuk menghilangkan jejak. Lalu yang ke nomor 6, jawaban pertanyaan berikut. Yang A itu ada isi dokumen yang bocor dari perusahaan. Jadi pada slide ini ditunjukkan bukti percakapan antara John dan pihak luar dari percakapan tersebut. Terlihat bahwa pelaku meminta file desain produk baru perusahaan, lalu diperkuat dengan ditemukannya file desain yang tersimpan dan telah dienkripsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen rahasia yang bocor adalah dokumen desain produk perusahaan. Yang ke B. Yang ke B itu kapan dokumen rahasia itu bocor. Jadi bocor waktu dokumen dapat berdasarkan bukti percakapan yang ditampilkan. Waktu kebocoran dokumen dapat ditentukan dari timestamp chat dokumen rahasia diketahui bocor itu pada pukul 10.40 PM saat John mengirimkan informasi terkait kepada pihak luar. Lalu yang C, bagaimana cara dokumen rahasia itu bocor keluar? Jadi bocor itu karena John mengambil file internal perusahaan kemudian menduplikat file tersebut dan selanjutnya mengunggahnya ke Google Drive. Lalu yang ke D, di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar. Next. Nah, stop. Jadi yang di ini dokumen rahasia dapat diakses oleh pihak luar melalui Google Drive. Dapat dibuktikan dengan ditemukannya file URL docs yang berisi link Google Drive tempat dokumen hasil pencurian itu diunggah. Lalu yang E, siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut? Jadi pihak yang menginginkan dokumen rahasia tersebut yaitu mantan atasan John yang dikenal sebagai bos sebelah. Berdasarkan bukti transaksi, terdapat 2 nama yang muncul yaitu Mukidi dan Mukiyo yang kuat diduga sebagai pihak yang terlibat dalam pembelian dokumen rahasia tersebut. Lalu yang E, lagi ya dah. Jadi yang E ini ada bukti transaksi dari Mukiyo dan Mukidi ya. Lalu slide ini menunjukkan bukti transaksi lanjutan atas nama Mukiyo sebesar 400 juta sebagai pelunasan. Hal ini menguatkan bahwa transaksi dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dalam percakapan. Lalu yang F, apa motif terjadinya kebocoran dokumen rahasia itu? Jadi motif kejadian ini memungkinkan karena John merasa memiliki utang budi kepada mantan bosnya. Lalu kesimpulannya berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa dan barang bukti yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa John secara sengaja terlibat dalam pencurian dan penjualan data rahasia perusahaan ke mantan bosnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Reta. Oke, demikian pemaparan presentasi dari kami. Jadi berdasarkan analisis forensik digital, terbukti adanya kebocoran dokumen yang didukung oleh bukti digital yang valid dan sangat berkaitan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.